Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais. Saya adalah guru SKI di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Khairil Anwar Lampelan, Sanalaok Waru, Kabupaten Pamekasan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Transformasi Plus Batch 1 tahun 2025 di LPDK UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Hari ini Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 3 MI semester 2 dengan materi memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita buka dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa billi. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah pembacaan doa sudah selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai pelajaran, akan saya absen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abrori, Hadir. Sinta, Hadir. absensinya. Tahukah kalian apa yang akan dibawakan oleh Bapak sekarang? Pembelajaran apa? Alhamdulillah. Jadi Bapak akan memberikan pelajaran pada kalian tentang materi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau sebelum menjadi Rasul dan setelah menjadi Rasul beliau, dan beliau ketika menjadi Rasul dan bagaimana keteladatannya. Kalian mengerti? Paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Maka sedikit kami ulas tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, dia membawa agama yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dalam pembelajaran hari ini, anak-anak, saya mempunyai beberapa pertanyaan. Terus dalam beberapa pertanyaan ini, Bapak akan menanyakan bagaimana kondisi Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, dan bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul di sana, ya, dan bagaimana keteladatannya ketika mendakwahkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalian bisa menjawabnya? Oke. Kalau kalian masih belum tidak bisa, maka Bapak akan mengulas satu persatu pertanyaan yang telah diberikan pada kalian. Sebelum ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW,
masyarakat Arab hidup dalam kondisi yang penuh dengan ketidakadilan dan praktik sosial yang jauh dari kemanusiaan. Terus kedua, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka bangsa Arab itu bisa mengenal agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dan memberikan keteladanan kepada kita selagi menjadi umatnya umat Nabi Muhammad, seperti contoh beliau menjadi tokoh yang dikategorikan menjadi akhlakul karimah, akhlak yang sangat mulia, pemimpin yang sangat adil dalam memberikan suatu penugasan. Terus tujuan kita tujuan mempelajari sebelum masuknya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Anak-anak, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, yaitu satu, menjelaskan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pertama ya. Yang kedua, menganalisis kondisi masyarakat Arab, masyarakat Arab sebelum dan sesudah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap keteladanan dari Nabi Muhammad SAW ketika dia menjadi Rasul. Anak-anak, Bapak mempunyai sedikit video yang berhubungan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mari kita pelajari dan tonton video yang Bapak akan berikan kepada kalian. Mari tonton bersama. Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3, pembelajaran 2, peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah, sehingga tidak ada lagi banyak Rasul setelah Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Rasulnya, Nabi Muhammad sedang melakukan tafakur di Quraisy. Nabi Muhammad yang menjadi Rasul. Nabi Muhammad menjadi kedua untuk mencoba diri dari kesenangan dunia. Nabi Muhammad juga melakukan hal pertama yang sering dilakukan oleh pasangan kita. Nabi Muhammad SAW banyak baru memikirkan perbuatan kaumnya. Dan kedua, ada kaumnya diberi petunjuk. Beberapa kali Khadijah menjenguk beliau untuk memberikan dukungan dan semangat. Turunnya wahyu yang pertama. Peristiwa turunnya wahyu yang pertama dialami Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 40 tahun. Pada saat itu beliau sedang melakukan tafakur di Kairo. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Tahun ketiga dari pelasiran Nabi Muhammad SAW di Kairo. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada seluruh umat manusia dengan diutusnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW dengan kira-kira dari cuplikan video pendek tadi yang Bapak sajikan, kalian tahu bagaimana kondisi masyarakat Arab ketika sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Itu, dan bagaimana kondisi masyarakat Arab setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Masyarakat Arab sebelum Islam datang, sikap sosialnya masih memperhatikan, dan sikap sosial mereka sudah membaik semenjak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, atau setelah Nabi Muhammad itu membawakan agama Islam. Untuk memperluas pemahaman kalian di sini, Bapak mempunyai beberapa video atau artikel untuk memperdalam pengetahuan kalian. Jadi Bapak akan membagikan beberapa kelompok untuk jadi 3 kelompok, yaitu yang pertama Sinta, Rama, Ahmad, dan siapa lagi? Anggaini dan anak-anak. Bapak mempunyai studi kasus yang harus dibacakan lewat analisis, dan sumbernya harus diakses melalui video, artikel, atau buku yang tersedia di kelas 3 MI.
Soal studi kasusnya sudah ada di LKPD ini. Silahkan kalian analisis dan diskusikan melalui kelompok kalian masing-masing. Hal-hal penting yang harus kalian catat adalah hal-hal yang penting berkaitan dengan materi kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa studi kasus yang sudah dianalisis kalian, apa nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW yang paling kita terapkan dari kehidupan sehari-hari? Saya, Pak. Ya, bagaimana? Oke, Saya ingin jadi pribadi yang sehat. oke, bagus. Jadi pemimpin yang baik. Bagus, jadi pemimpin yang bagus. Jadi keteladanan Nabi Muhammad SAW itu kita contohkan menjadi akhlak yang mulia, yang baik, dan menjadi pemimpin yang sangat baik dan adil. Dari semua pembelajaran yang kalian pelajari hari ini, apa yang dapat apa perubahan yang paling signifikan yang terjadi setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW? Perubahan paling signifikan yang terjadi setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah konvertasi masyarakat Arab dari jahiliyah tidak memiliki. Bagus. Dan bagaimana nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kita dapat membiasakan diri untuk menjadi orang yang jujur, amanah, sabar, memiliki sikap penyayang dan pemaaf, sederhana dan rendah hati, dapat memiliki jiwa kepemimpinan dan adil dan bijaksana. Jadi peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW mengubah masyarakat Arab dari kondisi yang penuh ketidakadilan, beradil, sehingga datangnya agama Islam kepada bangsa Arab atau masyarakat Arab sangat memberikan perubahan yang besar, seperti perubahan untuk apa? Untuk mengenal Allah dan Rasulnya, dan keteladanan Rasulullah yang kita harus contohkan atau diaplikasikan sehari-hari. Seperti apa? Ketika berbicara harus jujur atau harus adil, bisa dan dasar moral. Pesan moral bagi kita dan kalian ini adalah mencontohkan keteladanan Nabi Muhammad SAW ketika itu harus menyapa dan memberikan salam, assalamualaikum. Itu adalah contoh akhlak yang baik bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh sabar, jujur, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat baik. Langkah berikutnya
Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 maju. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dan analis kami mengenai materi studi khusus yang disediakan. Jawaban: ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, beliau merasa takut dan kebingungan. Dukungan Khadijah dan Waraqah bin Nawfal membantu beliau memahami tugas sebagai Rasul. Peristiwa ini menjadi awal dakwah Islam, dimulai secara diam-diam sebelum disebarkan secara terbuka. Kesabaran dan keteguhan Nabi berperan penting dalam menghadapi tantangan. Terus ada yang mau bertanya ke kelompok lain? Ada. Terus, silakan. Kira-kira sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai perintah kerasulan Nabi Muhammad SAW apa? Jujur, sabar, memaaf, pemimpin yang bijaksana. Oke, jadi kalian bagaimana harus mempraktekkan dari keteladanan Nabi Muhammad SAW untuk mengaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari seperti apa? Keteladanan Nabi Muhammad jujur dan memberikan keteladanan yang sangat baik. Dari semua pembelajaran yang kalian pelajari hari ini, apa yang apa perubahan yang paling signifikan yang terjadi setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW? Perubahan paling signifikan yang terjadi setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah Di sini Bapak mempunyai soal asesmen sumatif ya, untuk mengetahui pencapaian kalian pada materi ini. Soal ini ada nih. Silakan kalian dikerjakan soalnya. Kalau sudah dikerjakan, silahkan dikumpulkan. Bapak rasa pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Maka pembelajaran hari ini kita akhiri dengan pembacaan alhamdulillah.